Oke, kita lanjutkan. Bagaimana naikkan level kehidupan. Jadi kita nggak perlu mikir menaikkan. Nggak perlu mikir Anda menaikkan level kehidupan Anda. Berarti Anda kan tidak bahagia. Anda bahagia aja. Jadi tidak usah berubah. Capek kita berubah itu. Seolah-olah hidup itu kurang sempurna. Anda itu sudah sempurna di awal-awal. Anda itu hanya salah fokus saja. Jadi saya menggambarkan apa yang terjadi dalam diri Anda sebenarnya. Anda itu nggak perlu berubah. Anda itu cuma salah memutar lagu, gitu aja. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana agar Anda itu cuma salah memutar lagu, memutar memutar pengalaman, memutar kejadian, memutar trauma, itu Anda ulang-ulangi ke hal-hal yang jelek-jelek. Hanya gitu, Dok. Anda itu sebenarnya sudah Anda sebenarnya sudah sempurna di awal-awal itu. Bukan berarti Anda harus berubah itu enggak. Perhatikan ini ya. Anda sudah sempurna sekarang. Anda nggak perlu berubah. Yang dirubah cuma fokus tok. Sebenarnya kalau mau tadi 5 level dimensi manusia itu usahakan bisa 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 bahagia udah gitu tok. Usahakan. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa. Artinya begitu Anda memaksa itu di pikiran akan terjadi konflik gitu loh. Jangan membuat konflik di pikiran dan jangan pernah konflik dengan pikiran Anda. Lebih baik Anda tinggal tidur aja gitu loh. Jadi hanya fokus kita yang perlu dirubah. Kalau kita sedang fokusnya kalau ke cita, suwung, kesadaran murni, tawakal itu namanya tawakal. Bertindak, tawakal itu begini, bertindak tapi nggak mikir hasil negatif gitu loh. Atau dalam kurung yakin pasti menjadi baik. Jadi pada saat Anda bertindak, Anda itu tidak memikirkan hasil negatif. Jadi selama ini kita itu fokus, kita itu memutar memutar lagu, fokus yang jelek-jelek aja. Hanya begitu sebenarnya. Kita itu sebenarnya di latar belakang itu bahagia sebenarnya. Makanya untuk mengakses namanya Tuhan atau cita atau kesadaran murni atau suwung hanya seperti itu. Nggak ada pengalaman puncak itu nggak ada. Pengalaman puncak setelah suwung itu nggak ada sebenarnya. Makanya santai aja, santai aja. Anda itu sudah sempurna di awal-awal. Begitu Anda mencari, Anda merasa tidak sempurna dan sebagainya, Anda tersesat jauh sebenarnya. Anda tersesat jauh. Jadi itulah yang membuat kehidupan Anda jungkir balik itu ya itu gitu loh. Gara-gara Anda mencari. Padahal sebenarnya Anda nggak perlu mencari. Semuanya sudah ada di dalam diri. Pada saat Anda tahu ini tentang tawakal ini. Jadi sebelum Anda usaha, sebelum ikhtiar itu harus tawakal dulu. Aneh nggak? Aneh. Ajaran selama ini Anda itu disuruh disuruh ikhtiar dulu, tawakalnya belakangan. Ini enggak. Harus tawakal dulu. Anda harus mencapai kesadaran murni. Artinya begini, Anda yakin pasti menjadi baik gitu loh. Apapun yang terjadi walaupun saat ini tidak baik, tapi hasil akhirnya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Itu yang disebut kesadaran murni itu gunanya tuh begitu. Itu sebuah kepastian gitu loh. Pada saat itu sudah sebuah kepastian. Apapun yang Anda niatkan, apapun yang Anda inginkan terjadi, pasti terjadi. Nah, gitu. Jadi ilusi inilah yang membuat orang sengsara sebenarnya. Saya buka di sini. Saya dibuka di sini, gunakan pelajaran ini, ingat pelajaran ini jauh, ingat pelajaran ini betul-betul. Pikiran Anda itu menyetel lagu melo tiap hari, malah dari drama. Pikiran Anda menciptakan drama, menciptakan kesedihan, menciptakan trauma itu Anda putar-putar terus. Nggak selesai-selesai gitu loh. Pikiran Anda menciptakan drama, hentikan itu. Stop itu dengan cara apa? Mantra roh itu tadi. Meracau itu tadi. Begitu Anda meracau atau suara om itu. Om. Oh, bisa melantunkan suara om dalam hati. Kalau pikiran Anda ngawur apa ya? Mengulang-ulang pengalaman melo, membuat drama.
atau mengagitasi Anda atau membisiki Anda. Jadi di dalam agama, bisikan negatif yang dari setan itu ya dari pikiran itu tadi, dari manas itu tadi. Dari manas dan ahamkara. Manas, ahamkara, dan intelek itu tadi. Kalau kesadaran murni tidak akan pernah membisiki Anda yang jelek-jelek. Lalu dia membisiki yang, lah itu loh kesadaran murni itu loh orang mengatakan macam-macam. Orang mengatakan sukma sejati lah, tetek bengek, lembel, gedes, omong kosong, semuanya omong kosong. Anda harus mengalami itu sendiri. Di dalam diri Anda sudah ada sebenarnya. Jangan terhipnotis oleh nama, itu hanya nama. Jadi sukma sejati itu apa Pak? Itu hanya nama. Yang dimaksud ya kesadaran murni itu tadi. Jadi gitu. Jadi Anda selama ini hanya salah fokus. Jadi kalau ada fokus yang tidak baik, kita intervensi aja Kak. Nah, namanya intervensi. Kita melakukan mantra roh atau kita melakukan suara om aja. Om dalam hati. Itu namanya intervensi. Itu itu memberhentikan fokus yang jelek itu tadi loh. Jadi suara om itu kalau dilakukan setelah meditasi mantra roh itu bagus sekali hasilnya. Di pikiran kita langsung bersih semua, otak kita bersih semua, energinya bersih, dan Anda bisa tidur nyenyak. Itu luar biasa. Kalau Anda punya pikiran yang liar pada saat di kehidupan sehari-hari, Anda bisa mengeluarkan suara om. Duduk bersila, lantunkan suara om sampai kepala Anda dingin. Tapi lebih hebat lagi kalau Anda melakukan mantra roh dulu. Lah itu caranya begitu. Ini sudah dua meditasi yang saya kenalkan kepada Anda. Mantra om itu adalah sebenarnya suara alam semesta. Suara alam semesta ini kalau direduksi, dijadikan satu, itu suaranya om. Om begitu. Nah, saya mendengarnya betul. Ini nggak guyon. Saya bisa mendengar suara om. Dalam kesadaran saya, kalau sudah selaras dengan ini, saya bisa mendengarnya di telinga kanan saya. Oke, keren kan? Iya. Hentikan ocehan pikiranmu. Jadi ini yang nomain itu artinya mengistirahatkan pikiran. Cara mengistirahatkan pikiran kalau nggak bisa akses rasa bahagia. Begitu rasanya ada, pikirannya berhenti gitu loh. Dibuat-buat nggak apa-apa, dibuat-buat nggak apa-apa. Misalkan Anda membayangkan Anda bahagia, terserah Anda. Anda membayangkan bahagia seperti apa. Latihan ini akan menaikkan vibrasi, itu jelas. Main itu mengistirahatkan pikiran. Setelah pikiran netral, apa yang bisa kita lakukan? Akses rasa, akses rasa. Mengakses rasa bahagia, kan begitu kan? Anda harus mengaksesnya itu. Itu juga menaikkan vibrasi yang sangat tinggi sebenarnya. Menaikkan vibrasi yang sangat-sangat tinggi. Nah, oke, jadi gitu. Vibrasi itu adalah rasa yang terdalam. Makanya saat Anda jujur, rasa yang terdalam itu akan muncul gitu. Vibrasi itu rasa di balik rasa. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri. Walaupun Anda marah, Anda apa, itu di belakang itu ada kebahagiaan sebenarnya. Coba aja pikir, coba aja rasakan pada saat Anda marah dan sebagainya. Jadi suwung, vibrasi tinggi, itu nggak usah banyak mikir. Gitu. Masuk aja rasa netral dan rasa bahagia. Jadi itu. Jadi pikiran ngoceh, intervensi, suwung netral, bahagia. Itu caranya begitu. Nah, ini loh yang disebut mengakses Tuhan, mengakses kebahagiaan murni, kesadaran murni, kebahagiaan murni, keheningan yang murni. Ini sebenarnya gampang sebenarnya. Makanya Anda harus ketemu seorang master ya. Oke, gitu dulu ya.